Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Dalam hal ini, ada dua kasus, yaitu untuk A sama dengan 1 dan untuk A tidak sama dengan 1. Baik, kita ke kasus yang pertama, untuk A sama dengan 1. Di sini saya sudah siapkan contoh soalnya, x kuadrat tambah x kurang 20 sama dengan 0. Terlihat di sini, A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 20. Langkah pertama, kita perhatikan nilai C. Di sini nilai C-nya itu negatif 20. Kemudian, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya C. Untuk lebih mudah, kita gunakan pemfaktoran di SD dulu. Faktor-faktor 20 yang pertama itu 1 dan dirinya sendiri. Kita tahu bahwa 1 kali 20 itu sama dengan 20. Tapi, karena nilai C-nya itu sama dengan negatif 20, maka salah satu bilangan yang dikalikan itu bernilai negatif. Misalnya, negatif 1 kali 20 sama dengan negatif 20. Atau 1 kali negatif 20 sama dengan negatif 20. Selanjutnya, cari dua bilangan yang dijumlah hasilnya B. Jadi, yang tadinya kita kalikan, sekarang kita jumlahkan. Negatif 1 tambah 20 sama dengan 19. 1 tambah negatif 20 sama dengan negatif 19. Ternyata tidak ada bilangan yang sama dengan B, karena di sini B-nya sama dengan 1. Kalau seperti itu, kita turun lagi dari pohon faktornya. 20 ini dapat kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya itu 10. Kemudian, 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 10 sama dengan 20. Untuk menjadi negatif 20, maka salah satu bilangan yang dikalikan harus bernilai negatif. Misal, negatif 2 kali 10 sama dengan negatif 20, atau 2 kali negatif 10 sama dengan negatif 20. Kemudian, kita ke langkah 3. Negatif 2 tambah 10 sama dengan 18. 2 tambah negatif 10 sama dengan negatif 8. Ternyata masih belum ada yang sama dengan B. Berarti kita turun lagi di pohon faktornya. 10 dapat kita bagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 5. Kemudian 1 kali 2 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Supaya negatif 20 sama seperti tadi, negatif 4 kali 5 sama dengan negatif 20. Atau 4 kali negatif 5 sama dengan negatif 20. Kemudian kita ke langkah 3. Ternyata di sini negatif 4 tambah 5 itu sama dengan B. Berarti negatif 4 dan 5 adalah bilangan yang kita cari. Jika sudah seperti ini, kita langsung bisa menentukan pemfaktoran dari x kuadrat tambah x kurang 20 sama dengan 0 itu adalah seperti ini. Nah, hasil pemfaktorannya itu dalam kurung x kurang 4 dikali dalam kurung x tambah 5 sama dengan 0. Inilah jawabannya. Selanjutnya, untuk kasus yang kedua, untuk A tidak sama dengan 1. Nah, di sini saya juga sudah siapkan contoh soalnya. Soalnya itu 3x kuadrat kurang 14x tambah 8 sama dengan 0. Di sini A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan negatif 14, C-nya sama dengan 8. Langkah pertama, kita cari nilai A kali C. Di sini, nilai A kali C itu 3 kali 8. Hasilnya itu 24. Kemudian, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya A kali C. Atau, cari dua bilangan yang dikalikan hasilnya 24. Caranya, sama seperti tadi. Kita gunakan pemfaktoran di SD dulu. Faktor-faktor pertamanya itu 1 dan dirinya sendiri. Kita tahu 1 kali 24 itu sama dengan 24. Karena 24 ini bernilai positif, maka dua bilangan yang dikalikan itu haruslah bernilai positif. Atau, dua bilangan yang dikalikan itu dua-duanya negatif. Kemudian, cari dua bilangan yang dijumlah hasilnya B. Nah, seperti tadi, 1 tambah 24 sama dengan 25. Negatif 1 tambah negatif 24 sama dengan negatif 25. Berarti belum ada yang hasilnya B. Kita turun lagi di pohon faktornya. 24 itu dapat dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya itu 12. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit tentang pemfaktoran. Di sini sebenarnya 24 itu juga bisa dibagi dengan bilangan prima 3. Tetapi kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Karena kita memulainya itu dari bilangan prima yang lebih kecil. Baik, kita lanjut lagi. 1 kali 2 itu sama dengan 2. 2 kali 12 itu sama dengan 24. Karena 24 itu bernilai positif, maka dua bilangan yang dikalikan dua-duanya positif,
atau dua-duanya negatif. Kemudian kita lanjut ke langkah 3. 2 tambah 12 sama dengan 14. Negatif 2 tambah negatif 12 sama dengan negatif 14. Ternyata di sini negatif 2 tambah negatif 12 itu sama dengan B, karena B-nya sama dengan negatif 14. Berarti negatif 2 dan negatif 12 adalah bilangan yang kita cari. Kita lanjut ke langkah 4. Di langkah 4 kita melakukan modifikasi persamaan. Yang tadinya 3x kuadrat dikurang 14x tambah 8 sama dengan 0, kita ubah menjadi 3x kuadrat kurang 12x kurang 2x tambah 8 sama dengan 0. Sebenarnya kita juga bisa mengubah persamaannya menjadi 3x kuadrat kurang 2x kurang 12x tambah 8 sama dengan 0. Tetapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih cepat ke langkah yang selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya, 3x kuadrat itu kita urai menjadi 3 kali x kali x. 12x kita urai menjadi 4 kali 3 kali x. 2x kita urai menjadi 2 kali x. 8 kita urai menjadi 2 kali 4. Kemudian di sini kita akan menggunakan sifat distributif namanya. Pertama, kita melakukan pengurungan seperti ini. Perhatikan di sini. Jika tanda yang di sebelah buka kurung adalah tanda kurang, maka tanda yang di dalam kurung akan berubah menjadi lawannya. Misal, jika itu tanda tambah, maka di dalam kurung nanti akan menjadi tanda kurang. Atau jika itu tanda kurang, akan berubah menjadi tanda tambah. Sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Yang tadinya tanda tambah, berubah menjadi tanda kurang, karena ada tanda kurang di sebelah tanda buka kurung. Berbeda dengan dalam kurung yang di sebelahnya. Dia tidak berubah, karena tidak ada tanda kurang di sana. Seperti itu. Selanjutnya, kita perhatikan bilangan-bilangan yang sama di dalam kurung ini. Nah, lebih mudahnya persamaannya jadi seperti ini. 3x keluar dan 2 keluar. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan sifat distribusi sekali lagi. Kita kurung, kemudian ada yang sama kita keluarkan. Di sini yang sama itu adalah dalam kurung x kurang 4. Nah, mereka kita keluarkan sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Dan inilah jawabannya. Jadi hasil pemfaktoran dari 3x kuadrat kurang 14x tambah 8 sama dengan 0 adalah dalam kurung 3x kurang 2 dikali dalam kurung x kurang 4 sama dengan 0. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang telah menonton. Tolong bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, komen, sharing ke teman kalian tentang video ini. Semoga bantuan kalian akan dibalas kebaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.